ya. Nah, sangat di sini kan dikatakan bervariasi ya definisi gangguan ginjal akut ini ya, gagal ginjal akut. Ini kalau kita lihat dari tahun 2000 ya, tahun 96 sampai tahun 2000 itu ada yang mengatakan peningkatan serum kreatinin sebesar 0,5 dalam waktu 24 jam. Ada yang serum kreatinin lebih dari 2, ya kan? Ada yang dia lebih dari 3,5, ya. Atau malah dia memasukkan juga kriteria urea, ureanya juga diikutkan ureum, ya, basal urea nitrogen, misalnya di atas 100 gagal GGA berat, ya. Kemudian kenaikan kreatinin 0,5 disertai dengan produksi urin yang rendah, misalnya ya. Nah, sampai juga kenaikan serum kreatinin yang bervariasi, misalnya 1,5 sampai 10. Jadi banyak definisi GGA sebelumnya, ya. Nah, sehingga pada tahun 2002 sebenarnya sudah dimulai ya oleh Acute Kidney Quantitative Initiative. Ini adalah kumpulan ahli-ahli ginjal ya di dunia. Mereka membuat terminologi acute renal failure ini diganti jadi acute kidney injury, ya, cedera ginjal akut. Jadi injury failure diganti dengan injury, ya. Di kita namanya gangguan. Ada juga yang mengatakan cedera ya, cedera ginjal akut. Ya, kenapa harus diganti terminologinya? Karena kalau sudah gagal tidak banyak lagi yang bisa kita buat. Tapi kalau dia masih cedera atau masih terganggu, sebelum belum sampai gagal, itu masih banyak yang bisa kita perbuat ya. Jadi lebih cepat lebih bagus. Ya. Nah, jadi apa definisi gangguan ginjal akut itu? Adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak yang berlangsung dalam 48 jam. Ya. Ditandai dengan peningkatan serum kreatinin yang lebih dari 0,3 mg per desiliter, atau kalau kita nilai dari laju filtrasi glomerulusnya ya, GFR-nya itu udah lebih dari 50%, ya, atau bisa dinilai itu 1,5 kali lah dari nilai sebelumnya naiknya, ya. Atau juga selain kreatinin bisa dipakai parameternya yaitu urin, ya, produksi urin yang di bawah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, ya, yang dihitung dalam 6 jam. Oke. Nah, sehingga tahun 2002 itu pertama kali diklasifikasikan kriteria AKI itu ada 5 ya, RIFLE namanya. Ini yang katanya RIFLE, kriteria RIFLE ya, risk, injury, failure, loss, dan end stage. Gampang aja hitungnya. Yang dipakai itu kreatinin dan urine output. Kreatininnya 50%, kalau GFR ya, dari GFR juga bisa. GFR-nya 50%, 100%, sampai 200% kurang lebih ya. Nah, jadi kalau dia pakai kreatininnya naik 1,5 kali, 2 kali, 3 kali. Dari mana? Dari baseline. Baseline itu apa? Nilai sebelumnya. Kalau tidak tahu baseline-nya bagaimana? Bisa dilihat dari nilai paling tinggi atau batas nilai atas. Misalnya kreatinin kita ketahui kalau dia laki-laki misalnya 1,4. Berarti di atas 1,4 lah, 1,5 kali dari 1,4. Seperti itu ya. Nah, kalau dia urin, melihat urinnya menggunakan urin bisa dilihat kencingnya, buang air seninya itu di bawah 0,5 kali per kilogram berat badan per jam untuk 6 jam. Ini kalau dia injury di bawah 12 jam, ya, failure dia di bawah 24 jam, ya, atau dia anuri lebih dari 12 jam, ya. Nah, yang untuk loss dan end stage ini dia tidak menggunakan create. Izin dok.
Izin dok, terdisconnect dok. Izin dok. Nah, dok, masih termute dok. Oke, saya udah share screen, udah nampak. Sudah dok. Tadi dari mana ya connect-nya, disconnect-nya? Enggak. Memang sampai sini ya? Sebelumnya coba dok. Ini. Ya dok. Ini udah tadi ya? Terputus di sini dok. Oh, berarti ini belum saya jelasin. Yang loss sama end stage dok. Oh, yang loss sama end stage berarti udah ya. Ya, kalau loss dan end stage itu dia tidak pernah dipakai kalau kriterianya belum masuk. Misalnya, kalau dia kreatininnya sampai 20, tapi dia belum lebih dari 4 minggu, ya tetap aja dia mentoknya di failure. Ya, kalau dia udah 20 kreatininnya belum 3 bulan, tetap aja dia tidak di end stage, tapi di failure atau di loss misalnya. Ya, sama, urin pun seperti itu. Jadi ini atau ya, bisa pakai kreatinin atau urin. Ya, bukan harus dua-dua terpenuhi. Ya, nah itu tahun 2002. Nah, begitu tahun 2000 berapa ya? 2007, 2006, 2007 diperbaharui lagi kriteria Ripple tadi. Ya, kriteria Ripple tadi diperbaharui, jadi dia AKI tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ternyata sama aja, 1,5 kali, ya kan? 2 kali dan 3 kali peningkatannya dari baseline. Nggak ada yang berubah. Cuman kriteria loss dan end stage-nya itu dihapus. Kenapa? Mungkin karena tidak memenuhi, jarang ini ya, karena dia sudah bukan akut lagi sih menurut apa namanya terminologi, harusnya kalau udah lebih dari 3 bulan ya itu harusnya tidak akut lagi, makanya dia dihapuskan ya. Nah, sama ini juga urin sama ya, 0,56 jam, 0,5 lebih dari 12 jam, dan 0,3 lebih dari 24 jam, atau anuri selama lebih 12 jam. Ini tahun 2007, 2006, 2007. Kemudian 2012 diperbaharui lagi ya, sama 1,5 kali, sebenarnya sama ya, 1,5 kali sampai 1,9, 2 sampai 2,9, 3 ya, 3 daripada baseline. Cuman dia pakai apa namanya ini tambahannya 4. Nah, ada dikatakan 4 kreatinin ini. Jadi berapapun kreatinin sebelumnya, kalau dia udah di atas 4 ya miligram per desiliter, itu udah failure ya, udah stadium 3 maksudnya ya. Oke, dan bisa dilakukan inisiasi atau memulai daripada terapi pengganti ginjal. Nah, jadi terapi pengganti ginjal seperti dialisis itu bukan hanya untuk pasien yang gagal ginjal kronis, tapi gagal ginjal akut pun bisa kalau dia memang membutuhkan. Ya, oke. Nah, sementara untuk urin output, kriteria urin outputnya sama tetap ya, 0,5 per 12 jam, 0,5 6 jam, sorry, ini 12 jam, 0,3 lebih dari 24 jam, atau anuri lebih dari 12 jam. Oke. Nah, jadi yang terbaru itu yang paling terakhir ya Kadigo ya. Jadi dari Ripple kriteria, kemudian Akin kriteria, baru Kadigo tahun 2012. Ya. Nah, selain itu bisa kita lihat di sini, ini kriteria AKI ya. Kalau dilihat terminologi, ada lagi terminologi yang lain ya. Misalnya terminologi tadi AKI ya, berarti peningkatan kreatinin 50% 7 hari. Ya, kalau kita lihat di sini, berarti ada batasan sebenarnya. AKI itu dia tidak boleh lebih dari 7 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 7 hari. Nah, kalau dia udah lewat 7 hari, dia biasanya masuk kemari. Akut kidney disease namanya, yaitu GFR-nya di bawah 60 ya, atau penurunan kreatinin lebih dari 35% ya, atau peningkatan serum kreatinin lebih dari 50% sama seperti ini, tapi di bawah 3 bulan, tapi lebih daripada 7 hari. Kalau dia masih di bawah 7 hari, berarti dia masih kemungkinan
AKI, ya. Nah, kalau CKD dia lebih daripada 3 bulan. Besok kita pelajari yang ini, ya. Oke. Nah, ini kidney damage di bawah 3 bulan, ya. Nah, kalau normal GFR-nya di atas 60 ya, stabil serum creatinine no damage. Oke. Nah, apa sih perbedaan antara AKI dengan CKD? Nah, sulit memang membedakannya kalau kita melihatnya, menemukan pasiennya baru pertama kali. Tapi kalau udah mengikuti pasiennya dari awal, ya kan, mulai dia dari normal, kemudian terjadi perburukan ginjal mungkin gampang. Tapi kalau pertama kali jumpa, sulit mungkin ya. Nah, diantaranya apa perbedaannya? Ya kalau dari sejarahnya, historinya ya akut itu dia barulah ya, short ya. Hitungannya mungkin sampai minggu aja, 7 hari ke bawah ya. Kalau dia kronik ya mungkin dari 3 bulan sampai tahunan misalnya ya. Kemudian apalagi bisa kita lihat dari nilai HB-nya, hemoglobinnya. Biasanya kalau tanda-tanda yang akut itu dia masih normal, tapi kalau kronis dia sudah turun ya. Kemudian bisa melalui struktur fungsi ginjalnya dilihat, struktur ginjalnya, ukuran, biasanya kalau yang akut masih normal atau besar ya. Kalau yang kronis mungkin sudah mengecil. Walaupun tidak semua pasien kronik kidney disease itu ginjalnya mengecil, ada yang dia masih normal ukurannya ya. Kemudian tanda-tanda yang lain, tanda-tanda kronis seperti renal osteodystrofi ya, bisa dijumpai pada kronis, peripheral neuropati ya. Dan biasanya kalau kita lihat serum kreatinin yang pada saat pasien-pasien yang sudah kronis itu biasanya nggak akan balik lagi ya, dia bergradual, dia progres dia. Misalnya dari 3, 4, besok 5, besoknya langsung 10 gitu ya. Tapi kalau akut dia bisa reversible ya, reversible, mungkin bisa turun lagi ya. Oke. Nah, selain itu ada istilah namanya akut on chronic. Ya, akut on chronic. Nah, akut on chronic itu apa? Pasien-pasien yang sudah kronik, misalnya ya 3 tadi seperti saya katakan, rupanya bisa aja dia tiba-tiba jadi turun lagi. Jadi 10 misalnya. Kenapa? Misalnya pasien-pasien kronik ini misalnya pada pasien diabetes lah ya. Contohnya diabetes, dia sudah tahu kronis, tiba-tiba ada batunya misalnya, atau dia ada infeksi ginjalnya, sehingga kreatininnya yang stabil di 45, tiba-tiba jadi naik lagi jadi 10 karena ada infeksi atau karena ada sumbatan atau ada batu, jadi akut dia. Nah, ketika batu infeksi atau infeksinya diperbaiki, diobati sehingga sudah kembali bagus, dia akan normal kembali fungsi ginjalnya, tapi nggak akan normal ke angka di bawah 1,4 ya, tapi dia mungkin di bawah 4, di bawah 5 seperti itu ya. Maka itu namanya akut on chronic. Ya, jadi kejadian akut pada pasien-pasien CKD ya. Nah, kalau secara garis besar diagramnya ini ya, bisa kita lihat nih. Jadi kalau CKD dengan AKD itu bisa beriris dia, ya, bisa beriris, tapi AKI itu sudah masuk dalam ke AKD dia, ya, akut kidney disease. Kenapa? Karena tadi batasan waktunya hanya 7 hari. 7 hari, di bawah 7 hari dia masih AKI, di atas 7 hari udah akut kidney disease, ya. Baik. Nah, selain serum kreatinin ya, ataupun tadi urine output, ada beberapa marker yang lain ya untuk kita melihat apakah terjadi gangguan. Intinya adalah para pakar di dunia itu ingin melihat kelainan itu sedini mungkin, seawal mungkin, supaya kalau memang bisa dicegah, dicegah. Seperti itu ya. Nah, kadang-kadang menggunakan serum kreatinin tadi udahlah, bisa aja dia pasiennya ternyata ya, CKD mungkin ya, atau dia ada hal-hal lain yang bisa meningkatkan kreatinin, misalnya adanya lisis daripada otot ya,
atau keadaan-keadaan lain yang meningkatkan kreatinin, padahal sebenarnya bukan fungsi ginjalnya yang menurun, tapi kreatininnya memang yang meningkat ya. Nah, jadi dicoba biomarker-biomarker yang lain. Di antaranya ini banyak ya. Ada NAG, N-asetil beta glukosaminidase. Biasanya sih ini beta glukosaminidase aja disebutkan bisa, atau NAG ya. Kemudian beta 2 mikroglobulin, alfa 1 mikroglobulin, ya, RBP, sistem C, ya, banyak nih, mikroalbumin, ya, ini nanti bisa kalian pelajari. Yang dulu sempat heboh itu Kim dan Engel, ya, itu juga bisa dilihat dari urin biasanya ya. Kemudian marker inflamasi mungkin interleukin 18 ya, dan yang lainnya ini, P2 A ya, semuanya bisa. Nah, kalau misalnya tidak tahu, lagi-lagi ada masalah tadi dengan kreatinin kan, misalnya. Kalau tidak tahu kadar kreatininnya sebelumnya gimana ya, pakai kreatinin batasan kreatinin normal, batasan nilai atasnya berapa ya, kira-kira seperti ini ya. Ini ada disebutkan. Ini perkiraan kadar kreatinin serum ya, berapa kelompok usia. Nah, kalau dia usianya makin tinggi, biasa harusnya kreatininnya itu lebih rendah ya, karena massa ototnya kan semakin sedikit. Nah, kalau kreatininnya untuk di atas usia di atas 65 itu 1 biasanya ya kan. Kalau di atas dia dapat 1,5, nah mungkin udah kriteria TOEFL tadi atau stadium 1, RIS misalnya kan. Nah, kalau misalnya dia udah sampai 4, udah kriteria 3 mungkin ya. Nah, satu lagi kalau kita menggunakan kreatinin ini, tadi yang Ripple ya, saya katakan bahwa mentoknya di 4 ya. Jadi kadar awalnya berapapun itu ya kan, kalau udah 4 tuh biasa di atas 4 udah failure dia ya. Hati-hati. Jadi kalau misalnya ini tadi 1, 1,5, 2, 3 ya. Kalau 2 dia injury ya. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan urin output, hati-hati, kita harus tahu berat badannya berapa. Contohnya ini ya. Kalau misalnya usia berat badannya 40, dia di bawah 120 cc ya, dalam waktu 6 jam baru dia masuk RIS. Tapi kalau misalnya dia berat badannya 70 ya, di bawah 210 dia udah RIS. Ya, udah RIS dia. Kriterianya udah RIS ya. Nah, jadi harus diperhatikan berat badannya. Makin berat badan, makin besar berat badannya, harusnya makin banyak harusnya urinnya ya. Makanya teman-teman kalian yang berat badannya besar tuh kencingnya pasti banyak tuh air seninya ya kan. Jangan samakan sama yang beratnya cuma 40 ya. Oke. Nah, ada beberapa diferensial diagnosis ya, diferensial diagnosis daripada AKI ya. Diferensial diagnosisnya. Nah, ada beberapa cara untuk melihatnya ya, untuk melihat apa namanya, mengeksklud lah ya, mengekskludkan apakah ini benar-benar AKI atau tidak ya. Misalnya apakah ini akut atau chronic renal failure, lihat dari history examination-nya bagaimana ya. Apakah ada diukur kreatinin sebelumnya, apakah ada penyakit-penyakit penyerta sebelumnya, ya kan? Terus apakah sudah dieksklusikan adanya obstruksi, ya kan? Terus apakah pasien dalam keadaan rehidrasi yang baik, lihat pulsnya, tekanan vena jugularnya bagaimana, ya. Nah, ini untuk membuat diferensial diagnosis ya daripada AKI, ya. Kenapa saya sebutkan itu? Karena AKI itu berdasarkan penyebabnya, ya, etiologinya dia dibagi 3, ya. Ada yang prerenal, renal, dan postrenal. Tadi kalau berdasarkan stadium gitu ya, yang dia stadium 1, 2, 3. Tapi kalau dilihat penyebabnya, dia bisa juga dibagi 3, prerenal, renal, atau postrenal. Prerenal apa? Biasanya segala sesuatu yang menyebabkan aliran darah tidak sampai ke ginjal. Ya, pada umumnya. Misalnya apa? Inilah
hilangnya volume intravaskular, ya. Kemudian menurunnya cardiac output, ya, sehingga tekanan atau aliran darah ke ginjal itu berkurang. Atau karena vasodilatasi, sehingga lagi-lagi tekanan ke aliran darah ke ginjal juga berkurang. Atau ada resistensi di vaskularisasi ginjal, ya. Kemudian turunnya tekanan di dalam glomerular, ya. Kemudian karena obat-obatan misalnya ACE inhibitor itu bisa, ya, salah satunya. Nah, kalau di prerenal ini salah satu, ya. Ini tadi contohnya. Ini apanya? Kejadian-kejadiannya apa saja? Bisa karena perdarahan misalnya, ya. Poliuri, terlalu banyak kencingnya sehingga dia jadi dehidrasi, ya, losing glomerulonephritis, ya. GI tract fluid loss, ya, banyak. Nah, ini peripheral vasodilatasi, sepsis bisa, ya, paling sering sini, ya, sepsis, ya, anafilaktik. Kemudian turunnya cardiac output ini biasa karena jantung, ya, kejadian dengan jantung. Kemudian nih increase ini bisa karena habis operasi misalnya, terjadi abdominal compartment syndrome bisa, ya, sehingga terjadi resistensi daripada pembuluh darah di ginjal. Ini reduce, ya, penurunan tekanan intraglomerular biasanya bisa karena obat juga, ya, inhibitor yang terlalu atau tidak pada tempatnya lah, ya. Nah, kalau dia yang intrinsik atau yang renal, tadi kan prerenal, ini yang renal itu biasanya kerusakannya pada ginjalnya, mulai dari corpuscle-nya, misalnya glomerulusnya, atau tubulusnya, atau vaskulernya, ya. Nah, kalau renal itu kan ada 3, ya, glomerular, tubular, atau vaskular. Ya, tubular pun bisa dengan interstisial atau jaringan di sekitarnya. Nah, kalau glomerular misalnya, ya, glomerulonefritis atau trombosis misalnya. Kalau tubular bisa tubulitis, iskemik bisa karena obat-obat toksin bisa, ya. Vaskular itu vaskulitis, inflamasi, ya, atau ada oklusi, ya, misalnya trombosis juga, trombosis atau emboli, ya. Nah, kalau postrenal biasanya itu karena kejadian yang adanya hambatan aliran setelah urin itu melewati daripada ginjal, ya, melewati ginjal, misalnya mulai dari pelvis renalis lah, ya, apakah itu karena batu atau kristal, ya, atau karena lebih di bawah lagi karena prostat, ya, prostatnya membesar sehingga menekan. Kemudian ada karena struktur, ya, struktur juga bisa karena struktur di ureter ataupun uretra bisa, ya. Dan biasanya ini kasusnya kasus-kasus surgikal, ya, ya, bedah. Apakah kelainan di obstetri bisa juga, ya, pada wanita. Nah, salah satu dari penyebab terbanyak, ya, AKI, ya, nggak usah ARF lah, AKI, ya, acute kidney injury itu paling banyak itu adalah yang di renal biasanya. Dan di renal itu apa? Paling sering di tubulusnya, yaitu akut tubular nekrosis, itu 45%. Ya, jadi mana tahu ada soal, ya kan? Penyebab AKI terbanyak, ya kan? Adalah intrinsik, ya, yang intrinsik factor atau etiologinya intrinsik, ya, yang di renalnya. Yang kedua adalah prerenal, itu karena biasanya sih karena aliran yang tidak sampai ke ginjal, ya, aliran darah. Apakah karena CHF, depresi volume, ataupun sepsis, ya. Itu yang paling banyak. Sehingga orang kadang-kadang mendiferensial diagnosis AKI itu dengan ATN. Ya, AKI dengan ATN. AKI itu lebih sering orang malah bilang prerenal. Jadi AKI prerenal dengan ATN, apa bedanya? Nah, kadang-kadang ada diferensial diagnosis atau perbedaan AKI prerenal dengan akut tubular nekrosis. Sebenarnya sama-sama AKI,
Tetapi kalau prerenal ya berarti sebelumnya dia terjadi. Kalau ATN ya pada ginjalnya. Bisa dibedakan? Bisa sebenarnya. Dari mana? Banyak faktornya. Lihat fraksi ekskresi natriumnya bisa dilihat. Biasanya kalau dia yang prerenal, maka kemampuan absorpsi daripada natrium masih bagus. Tapi kalau tubulus biasanya tidak bagus. Jadi lihat natrium di urinnya biasa lebih banyak yang ATN daripada yang prerenal. Seperti itu ya. Bisa dibedakan lagi. Nah, kita belajar tentang ATN. ATN ini atau akut tubular nekrosis ya. Ingat ya, akut tubular nekrosis itu bagian daripada aki yang renal ya. Nah, itu penyebab paling sering ya pada pasien-pasien yang dirawat ya. Salah satu yang paling sering menyebabkan adalah karena kontras ya, pemberian zat kontras ataupun obat antibiotik golongan aminoglycoside. Ya, dia ada fase-fasenya. Sebenarnya bukan ATN aja, aki pun ada fase-fasenya ya. Yaitu fase inisiasi ya, biasanya dia hitungannya jam sampai hari ya, kemudian maintenance ya sampai minggu hitungannya ya, kemudian recovery ya, jadi inisiasi, maintenance dan recovery. Mana tahu ada soal kan fase-fase ATN ya kan, inisiasi, maintenance dan recovery ya. Nah kalau recovery itu biasanya diuresis atau kemampuan ininya bagus ya, kemampuan mengekskresikan urin atau diuresisnya ya, ya bisa ya, masih bisa nih dikatakan bahwa masih bisa mungkin terjadi uremia, artinya ureumnya masih bisa tinggi, hipovolumenya bisa tinggi ya, bisa terjadi, masih terjadi hipovolum karena fungsi tubularnya belum benar-benar baik lagi lah ya, belum benar-benar membaik. Nah selain TN tadi di tubulusnya bisa juga di interstisialnya ya. Ini akut interstitial nephritis, tapi sering juga orang mengatakan menyambungkannya akut tubular interstitial nephritis ya, TIN, akut TIN dia, tubulo interstitial nephritis. Kenapa? Kadang-kadang tubulus dengan interstisialnya sulit membedakannya ya. Apakah di tubulusnya saja atau di interstisialnya saja ya. Nah, ini biasanya banyak juga sama seperti akut tubular nekrosis tadi ya, dia bisa banyak disebabkan oleh obat-obatan juga nih ya, 30% ya. Obat-obat biasanya methicillin, cephalosporin, ciprofloxacin ya, yang quinolone, sulfa, obat-obat sulfa, NSAID ya. Hanya sedikit yang disebabkan oleh infeksi ya. Itu pun jarang tuh Streptococcus legionella ya. Oke, 8% bisa ternyata idiopatik ya. Oke. Nah, akut interstitial nephritis yang disebabkan oleh obat biasanya itu tidak selalu dia dose dependent. Artinya nggak selalu dia itu kalau dosisnya kecil berarti nggak akan terjadi akut tuh interstitial nephritis, belum tentu. Ya, bisa aja walaupun dosis kecil dia bisa ya. Dan kadang-kadang dia berlama-lama dia ya. Artinya tidak sekali kasih langsung terjadi interstitial nephritis, bisa aja dia pada pemberian kedua, ketiga, atau setelah beberapa hari dipakai. Ya, makanya sering ada pasien, oh saya dulu nggak ada masalah pakai obat yang ini, gitu kan. Begitu yang selanjutnya baru dia bermasalah, bisa ya. Biasanya obat-obat NSAID memang banyak kasusnya ya. Nah, apa aja tanda-tandanya? Biasanya demam ya, dan yang paling khas itu bisa dijumpai eosinofil ya, eosinofilia di serum maupun di urinnya ya. Cuman pemeriksaan eosinofil ini di urin ini enggak sembarangan ya. Ya mesti kita minta khusus ya. Tuh. Atau bisa dilihat ada cache leukosit ya. Tahu kan cache itu apa? Cache itu adalah sedimen ya, sedimen di urin kita yang bisa kita jumpai yang dia sebenarnya normalnya tidak ada ya, cache, kecuali cache hialin ya. Hialin cache itu ya
Tapi kalau cache eritrosit, cache leukosit, ya, atau WBC cache ini ya, itu hati-hati. Mungkin ada kelainan di taraf di ginjal, apakah itu di glomerular ataupun di tubulus ya. Oke. Nah, termasuk dia eosinofil. Harusnya eosinofil itu nggak ada ya. Apakah urin eosinofil itu sudah pasti menandakan AIN? Belum tentu ya. Bisa aja juga nih katanya, katakan bahwa rapid progressive glomerulonephritis juga bisa menandakan adanya eosinofil di dalam urin ya. Nah, rata-rata lihat nih, pengobatannya apa ya? Nggak usah dikasih obatnya ya kan, jangan diberikan, di stop obatnya ya. Nah, bagaimana mencegah terjadinya AKI ya, ataupun sampai akut renal failure? Ya, kita harus tandai sama seperti yang tadi, algoritma yang tadi. Apakah ada shock, apakah ada sumbatan, apakah ada pemberian obat-obat yang lain seperti itu ya. Itu semua harus dinilai ya. Jadi kita harus lihat, kenali risiko-risiko pasien kita ya. Apakah yang post operasi atau ada masalah di jantungnya, apakah post operasi berkaitan dengan pembuluh darah sehingga menyebabkan dekompensasi kordis misalnya ya. Kemudian ini ya, prevent progression from prerenal to renal. Artinya kalau dia udah di prerenal jangan sampai berlama-lama sehingga di intrinsiknya pun terjadi terganggu ya. Nah, itu juga yang paling penting adalah apapun itu ya, perfusi darah ke ginjalnya tetap harus diperhatikan ya. Caranya bagaimana? Lihat, dia harus isovolume. Kenapa nggak hipervolume? Hipervolume pun nggak bagus ya, apalagi hipovolume ya. Jadi harus stabil dia ya. Seperti itu, cardiac output-nya, tekanan darah, semuanya harus dinilai. Nah, ini ada tabel nih dari Kadigo ya. Nah, ada namanya faktor exposure, ada juga susceptibilities, artinya kerentanan ya. Nah, yang exposure itu biasanya lebih berat ya, sepsis, critical ill, artinya keadaan-keadaan yang yang menyebabkan bisa menyebabkan kelainan di ginjal ya, AKI dia ya. Nih, sepsis, critical ill ya, bisa kalian lihat di sini. Kemudian susceptible, kerentanan juga bisa apa, dehidrasi ya, umur yang usia tua ya, advanced age ya, elderly biasanya ya, lansia itu bisa. Gender female ternyata juga ya, yang ras kulit hitam ya. Ras kulit hitam nggak ada ya di Indonesia ya. Kalau kulitnya hitam mungkin kebanyakan berjemur itu kalau di Indonesia ya. Oke, kemudian chronic kidney disease ya. Jadi pasien-pasien yang CKD tadi rentan sekali dia jadi akut on CKD, hati-hati ya. Atau punya penyakit kronis yang lain ya, diabetes bisa ya, cancer ataupun anemia. Makanya pasien-pasien yang anemia itu apabila akan dilakukan prosedur surgical lah katakan atau yang lainnya yang bisa mempengaruhi perfusi ke ginjalnya, sebaiknya anemianya diatasi dulu kalau memang dia elektif ya. Oke, pengobatan tidak ada ya, tidak ada, atau ini di garis besar ini artinya apa? Sifatnya suportif. Tahu suportif? Suportif itu artinya ya tidak ada yang definitif ya. Apa yang apa yang kurang jadi penuhi seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah faktor pencetusnya harus tahu kita apa ya, sehingga itu yang harus di stop ya, termasuk juga dikoreksi cairan dan elektrolitnya kalau misalnya terjadi gangguan ya. Nah, sementara obat-obat yang lain katanya ada manitol lah, loop diuretik ya, pemberian dopamin, CCB itu. CCB ini antihipertensi ya, calcium channel blocker, itu ya tidak selamanya pas untuk semua kasus ya. Kalau memang kebetulan dia hipertensi ya diberi CCB ya pas ya. Kalau dia hipotensi diberikan dopamin pas
intinya adalah memperbaiki perfusi ke ginjal, ya, supaya tidak hipoperfusi dia, tidak terjadi penurunan aliran darah ke ginjal, ya. Dan kalau perlu, ya, dilakukan dialisis, apakah itu yang intermittent ataupun yang continuous. Oke, ini ada diagramnya, ya, algoritmanya, ya, bisa nanti kalian lihat. Intinya kita harus betul-betul melihat secara holistik, ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apakah itu prerenal, renal, ataupun postrenal. Oke. Nah, komplikasi-komplikasi kalau misalnya dibiarin gangguan ginjal akutnya atau GGK-nya, GGA ataupun AKI-nya, ya dia hampir bisa menyerupai orang yang gejala daripada penyakit ginjal kronis yang apa itu? Ya sama nih, hiperkalemi, bisa terjadi hiperkalemia, ya. Lihat dari mana? Bisa lihat dari elektrolit kalium yang tinggi, ya. Kemudian dari EKG juga bisa dilihat adanya peningkatan gelombang T, ya, high atau T-tol namanya, ya. Kemudian bisa karena volume overload, ya, sesak, asidosis, trombositopati karena uremia, ya, trombositopati, trombositnya pun bisa terganggu, anemia lagi bisa, ya, yang lain semua bisa, ya. Nah, beberapa ini kalau misalnya sudah advance, ya, artinya kelainannya sudah mulai lanjut, ya, berat, itu biasanya terapinya lebih banyak. Kalau kita lihat di sini dialisis, ya, dialisis. Makanya kalau misalnya pasiennya memang sudah benar-benar berat, ya mungkin nggak ada lain, terapinya adalah dialisis. Dan apakah dialisisnya sifatnya permanen? Mungkin hanya on support, artinya sementara saja, ya. Oke, ini manajemen yang lain, ya, sama treat underlying disease, ya, harus dimonitor intake-nya berapa, output-nya harus balance, ya. Terus monitor yang lain, apakah mudah terjadi hiperkalemi, ya, hiponatremi, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau perlu diberikan obat di-adjust, ya, supaya jangan makin memperberat lagi fungsi ginjalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan GFR-nya berapa. Jadi setiap obat itu sebenarnya udah ada, ya, dosisnya berdasarkan GFR, terutama antibiotik, ya, anti nyeri itu ada. Nah, ini dia juga, ya, strategi tata laksana sesuai dengan stadiumnya. Biasanya kalau memang sudah stadium 3 itu, ya, dia udah mulai perlu dipertimbangkan, ya, dialisis, ya. Kalau masih stadium 1 at risk, ya, itu masih sama seperti tadi, ya, hemodinamiknya, metaboliknya itu harus dilihat, ya. Oke. Kalau terapi konservatif, ya, prinsipnya terapi konservatif itu apa? Nanti ada keluar soalnya, ya kan? Di antaranya hati-hati pemberian obat, ya, yang nephrotoxic kalau bisa dihentikan, ya, atau di-adjust, ya. Kemudian hindari keadaan yang menyebabkan volume cairannya malah makin berkurang, ya, atau malah makin menyebabkan hipotensi. Hindari gangguan keseimbangan elektrolit dan asidosis, ya. Hindari instrumentasi tanpa indikasi, ya, misalnya kateterisasi, sitoskopi kalau nggak perlu, ya, tidak perlu dilakukan, ya. Hindari pemeriksaan radiologi dan media kontras tanpa indikasi. Kenapa? Karena kontras itu bisa menyebabkan AKI, malah memperberat, ya. Kendalikan hipertensi, tekanan intraglomerular, kendalikan hiperglikemi, dan kalau ada infeksi, ya, terutama infeksi saluran kemih, itu diperbaiki, ya. Diet protein juga jangan lupa, ya. Kenapa? Karena tinggi protein akan menyebabkan urium yang semakin meningkat nantinya. Nah, prinsip renal lain itu, kalau memang gagal, ya, dan dia udah stadium lanjut, tadi dikatakan bisa dipertimbangkan untuk dilakukan renal replacement terapi atau misalnya dialisis, ya.
Kapan dilakukan? Ketika dia mengancam nyawa, ya, keadaan-keadaan mengancam nyawa seperti tadi hiperkalemi, ya kan, uremia, asidosis metabolik, seperti itu ya. Jadi apa namanya, indikasinya itu lebih luas sebenarnya daripada CKD. Ya. Kita bukan hanya melihat urium kreatininnya saja, tapi melihat yang aspek yang lain. Misalnya tadi udah terjadi hiperkalemi walaupun urium kreatininnya masih rendah, udah terjadi overload cairan yang sulit diatasi ya, walaupun urium kreatininnya masih rendah ya. Nah, kapan dihentikan? Ya sambil dipantau klinisnya. Kalau misalnya sudah ada perbaikan, tidak terjadi diuresis sudah mulai bagus ya, hiperkalemi tidak terjadi, asidosis sudah tertangani, mungkin bisa di apa namanya dikurangi ya dosis renal replacement terapinya ya. Nah ini satu lagi, kita tidak menganjurkan untuk diberikan diuretik ya. Kenapa? Karena diuretik tadi malah bisa menyebabkan hipovolemi. Kecuali pasiennya memang sudah overload ya kan, gangguan jantung misalnya, ya diberikan itu dan dia respon, ya itu ada tempatnya. Tapi kalau sudah hipovolemi, makin kita buat hipovolemi lagi malah makin berat jadinya ya. Indikasinya sama ya seperti tadi ya, oliguri, anuri, hiperkalemi, asidosis ya, azotemia, ini semua sama. Dan biasanya pada pasien-pasien CKD atau gagal ginjal kronis juga seperti ini ya. Ini namanya kriteria Belomo ya. Kriteria Belomo. Ini terkenal ya, tahun 98 sampai sekarang masih dipakai ya. Ini juga sama. Kalau di luar biasanya mereka bilang indikasinya AEU, AEI, OU ya, asidosis, lihat elektrolitnya, hiperkalemi atau hipernatremi bisa, atau hiponatremi berat malah bisa, hiperkalsemi ya, itu bisa, atau hiperfosfatemi ya. Kemudian karena intoksikasi, apakah itu teopilin, metanol ya. Kemudian overload ya, O-nya overload, U-nya uremia ya. Uremia yang bagaimana, yang sampai membuat tidak sadar ya, uremic encephalopathy atau terjadi perikarditis ya, atau terjadi perdarahan. Uremia yang tinggi itu bisa menyebabkan lisis daripada eritrosit ya. Oke. Nah, dialisis pun berbeda-beda ya. Dialisis itu pun berbeda-beda ya, tergantung daripada eh, kondisi pasiennya. Kita lihat apakah dia hanya satu organ yang failure, dua, atau mungkin multi organ failure. Kalau dia mungkin hanya satu saja, misalnya kebetulan hanya ginjalnya saja, ya mungkin dengan intermittent hemodialisis dia bisa. Ya, tengok juga kalau multi organ failure, misalnya dia hemodinamiknya stabil, mungkin kita lakukan CRRT ataupun cukup dengan extended daily dialysis saja, atau intermittent hemodialisis malah lebih efektif ya. Tapi kalau dia hemodinamiknya tidak stabil, ya mungkin dengan continuous renal replacement therapy. Bedanya apa sih? Wah, itu banyak lagi ya, sulit saya jelaskan, tapi intinya adalah kalau dia continuous itu dilakukan dialisis lebih dari 12 jam sampai 24 jam dia terus dilakukan dialisis. Tapi kalau dia intermittent hemodialisis biasanya di bawah 12 jam ya. Nah, perlu juga kalian ketahui, apabila sudah terjadi acute kidney injury, walaupun tadi saya katakan cedera, walaupun katanya sifatnya reversible, tapi sebenarnya ada juga residunya. Ya, jadi kalau bisa ya tetap dihindari yang namanya AKI. Kenapa? Kalau sudah AKI, untuk berlanjut menjadi acute kidney disease, bahkan menjadi chronic kidney disease, itu juga besar ya kemungkinannya. Kenapa? Ternyata ada residual defect-nya, baik itu di struktur ataupun di fungsi ginjalnya. Contohnya inilah dikatakan ada glomerular abnormalitis ya, penebalan dari glomerular basement membrannya dan sebagainya nih ya. Itu artinya tidak serta-merta dia reversible semuanya. Pasti ada defect ya, residual defect-nya. Oke.
Saya rasa cukup kuliahnya sampai di sini. Ada pertanyaan? Ngantuk? Atau saya yang nanya? Kasihan? Saya dok. Ya. Ada pertanyaan? Sejauh ini tidak dok. Nggak ada. Mercy? Sampai saat ini belum ada dok. Belum ada. Oke. Apalagi ya? Ya intinya itu ya, bahwa pasien-pasien dengan acute kidney injury itu banyak ya. Banyak. Sering kita jumpai dan terkadang itu kita sendiri yang buat. Ya, kenapa kita sendiri yang buat? Ya seperti tadi dikatakan bahwa AKI itu banyaknya terjadi pada saat pasien dirawat, ya, karena apakah karena obat-obatan, apakah karena cairan yang kurang kita berikan atau malah kelebihan sehingga mengganggu pasien-pasien yang rentan tadi, yang susceptible tadi, ya, jadi terjadi dia, ya, rentan terjadi AKI. Jadi intinya adalah hati-hati ya kalau kita memberikan obat, bahkan suplemen sekalipun, hati-hati jangan sampai membebani atau malah membuat apa ya, membuat masalah sama pasien kita, ya. Itu yang perlu kita cermati. Dan anehnya dan lucunya adalah apa? Karena yang kita yang buat, obatnya apa? Ya obatnya ke nomor satu ya itu tadi, nggak ada obatnya. Obatnya ya hentikan obatnya, seperti itu, ya. Termasuk cairannya ya dicukupkan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup. Besok kita jam berapa ya? Jam 7 7 ya? jam 7 Jam dok. 7 ya. Oh iya. Oke. Saya rasa cukup ya. Iya. Ini lewat pun 11 menit. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas.